Halo, jumpa lagi dengan saya psikolog Dimas dalam sesi ngobrol santai bareng psikolog muda. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di sana? Terima kasih tetap setia di channel ini karena kita akan banyak belajar terkait dengan tumbuh kembang anak maupun psikologi anak yang banyak sekali ditemui di tempat praktik saya di Borneo Psychology Consulting. Nah, hari ini kita akan membahas banyak dan khususnya terkait dengan suatu hambatan yang seringkali saya temui di dalam rumah praktik begitu ya. Dan hambatan ini sebetulnya sangat mudah ditemui di sekitar kita dan saat ini istilahnya selain banyak ditemui, kita dengan mudah bisa melihat ini secara kasat mata atau dalam bahasa lainnya betul-betul terlihat secara perilaku begitu ya. Dan kita akan kupas tuntas hari ini apa itu, yaitu adalah gangguan ADHD gitu ya. Mungkin bagi Anda yang baru mengenal apa istilah ADHD, adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Itu kepanjangannya gitu ya. Atau di dalam atau di Indonesia kan begitu sebagai gangguan pemusatan perhatian disertai dengan hiperaktivitas. Nah, langsung aja kita akan kupas secara singkat apa itu ADHD atau gangguan pemusatan perhatian disertai dengan hiperaktivitas. Baik, selain istilah sejenis yang seringkali ditemui seperti gangguan pemusatan perhatian disertai dengan hiperaktivitas atau juga sering dikenal dengan istilah ADHD, ada juga dikenal dengan istilah ADD. Apa yang menjadi pembedanya? Sebetulnya pembedanya adalah terletak di hiperaktivitasnya saja. Jadi pada anak dengan gejala ADD itu tidak disertai dengan hiperaktivitas. Sedangkan anak yang didiagnosa atau yang memiliki hiperaktivitas memiliki perilaku yang hiperaktif disertai juga biasanya dengan perilaku impulsif. Apa itu hiperaktif? Apa itu impulsif? Akan kita upayakan kupas untuk sesi kali ini, begitu ya. Nah, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau yang dikenal istilahnya dengan gangguan pemusatan perhatian disertai dengan hiperaktivitas ini bermasalah pada hal konsentrasi, yaitu perilaku hiperaktif dan impulsif gitu ya. Sedangkan pada ADD itu hanyalah masalah konsentrasinya saja. Nah, pertanyaan selanjutnya yang mungkin pada Bapak Ibu dan mungkin Bapak Ibu guru juga yang ikut mendengarkan sesi ini gitu ya. Apa yang dimaksud dengan perilaku yang hiperaktif dan impulsif? Ya, perilaku hiperaktif ini biasanya ditandai dengan aktivitas berlebih pada anak-anak ini yang sepertinya seolah-olah itu tidak pernah kehabisan energi. Terus bergerak, terus melompat, kemudian terus memanjat, semua hal yang bisa dipanjat akan dipanjat begitu ya. Dan ketika pada anak umumnya atau anak reguler gitu ya, untuk ditegur sekali dua kali bisa, pada anak ADHD ini sepertinya tidak bisa untuk diberitahu atau diberitahu peringatan gitu ya, sehingga dia tidak bisa untuk menunda atau mengurungkan niatnya untuk berhenti melakukan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan perilaku hiperaktif. Istilahnya ada energi yang meluap-luap begitu, yang tidak pernah akan habis kecuali pada saat dia tidur. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan kata kunci selanjutnya, yaitu impulsif. Maksudnya impulsif di sini adalah biasanya anak ADHD yang memiliki hambatan berupa impulsif, dia selalu tidak bisa menunda keinginannya. Contohnya, memainkan saklar lampu, kemudian selalu menghidupkan keran air, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan. Terus seperti itu. Meskipun orang tua ataupun guru sudah mengingatkan untuk tidak memainkan benda tersebut. Tetapi bagi anak ADHD, hal itu tidak digubris dan tetap melakukan perilaku yang sama. Nah, hal itulah yang menjadi catatan ya, bahwa bisa juga menjadikan batasan begitu sampai sejauh mana anak ADHD itu bisa ditegakkan diagnosanya. Ciri yang paling terlihat adalah perilaku hiperaktif tadi dan juga perilaku impulsif gitu. Nah, sedangkan yang ADD adalah terkait dengan konsentrasi. Bukan berarti anak ADHD yang disertai dengan perilaku hiperaktif dan impulsif tadi tidak konsentrasi. Mereka juga terkadang punya. Tetapi
ada beberapa tipe anak dengan ADD tanpa hiperaktif tadi ditandai dengan konsentrasi yang sangat kurang. Kalau kita berbicara tentang konsentrasi, ini berbicara juga dengan aspek kecerdasan yang di video sebelumnya sudah pernah saya jelaskan, gitu ya. Nah, kenapa? Karena aspek kecerdasan itu salah satunya adalah kemampuan seorang anak, kemampuan seseorang untuk bertahan, menyimpan, baik itu menyimpan data di memori jangka panjang, memori jangka pendek, dan terutama adalah untuk dia stabil, konsentrasi dalam menerima informasi yang ada di sekitarnya. Nah, konsentrasi ini sangat penting, gitu ya. Kalau seandainya konsentrasi ini terhambat pada anak, otomatis itu juga akan menghambat pertumbuhan kemampuannya dia dalam mengeksplorasi, dalam mempelajari sesuatu. Baik itu kemampuan bahasa, baik itu pengembangan yang sifatnya sosial, termasuk di dalamnya untuk mempelajari pelajaran-pelajaran akademik yang ada di sekolah. Sehingga konsentrasi ini perlu mendapat perhatian yang penting nih dari orang tua maupun ibu guru ataupun pendamping yang ada di sekitar anak. Konsentrasi ini tidak boleh disepelekan atau dinomorduakan. Begitu ya. Nah, dalam penegakan diagnosis, saya sebagai psikolog gitu ya, saya menggunakan buku pedoman yang istilahnya acuan begitu ya, menggunakan Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder dengan versi 5 gitu ya, atau DSM-5 begitu. Buku ini sendiri terbit pada tahun 2013. Jadi nanti Bapak Ibu ataupun Bapak Ibu guru gitu ingin membaca, silakan baca buku ini. Cukup menarik, jadi bisa semakin memperluas wawasan Anda untuk terkait dengan gangguan mental pada anak gitu ya. Nah, di dalam DSM-5, Attention Deficit Hyperactivity Disorder ini itu mengelompokkan ADHD menjadi 3 tipe atau 3 kategori. Yang pertama adalah predominantly inattentive presentation. Yang kedua, predominantly hyperactivity impulsive presentation. Dan yang ketiga adalah combined presentation. Kita akan mencoba membahasnya satu persatu begitu ya. Kita akan bahas predominantly inattentive presentation. Saya ulangi biar jelas ya, agak belibet tadi ya. Predominantly inattentive presentation. Ini yang kalau masyarakat umum sering menyebutnya sebagai ADD atau Attention Deficit Disorder. Dalam arti tanpa ada perilaku hiperaktif dan impulsif, begitu ya. Bagaimana seorang psikolog itu untuk menegakkan bahwa anak ini memiliki ADD, setidaknya ada 6 atau lebih gejala terkait dengan memusatkan perhatian atau mengumpulkan konsentrasi di antaranya. Yang pertama, anak sering gagal memusatkan perhatian pada hal kecil, kemudian sering membuat kesalahan yang ceroboh, ya, ditandai biasanya dengan tidak hati-hati begitu ya. Baik dalam pekerjaan di sekolah, di kegiatan di rumah, ataupun di tempat kelompoknya bermain begitu ya. Nah, inilah yang menjadi perhatian bahwa seringkali mungkin ada yang memang dia sulit untuk memperhatikan hal kecil dan sering membuat kesalahan. Dalam arti, nah hati-hati. Bukan karena ini kemudian, wah anakku ADHD atau anak ini ADHD, tidak. Jadi yang berhak untuk mendiagnosa itu adalah psikolog yang memang mempunyai wewenang khusus untuk mendiagnosa ini. Tapi di sini saya ingin memperkenalkan ciri-cirinya saja, begitu ya. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah sering sulit mempertahankan perhatian saat melaksanakan tugas atau kegiatan bermain. Kemudian yang ketiga, sering seperti tidak mendengarkan saat diajak bicara langsung. Kontak matanya sulit sekali untuk memperhatikan orang yang sedang berbicara bersama dengan dia, bukan dia tapi bersama dengan dia, begitu. Kemudian yang keempat, sering tidak mengikuti petunjuk dan gagal menyelesaikan pekerjaan sekolah serta tugasnya, gitu ya. Jadi terkait dengan performansnya dia itu sebetulnya dia mampu untuk menyelesaikan itu. Tetapi karena dia memiliki dorongan tadi, dorongan untuk tidak dapat konsentrasi, akhirnya dia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sekolahnya dengan tepat waktu. Seperti itu ya. Nah, sering sulit mengatur tugas dan kegiatan. Kemudian sering menghindari atau tidak suka dan enggan terlibat dalam tugas yang memerlukan keturunan
dan berkesinambungan. Kemudian yang selanjutnya, sering menghilangkan benda yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kegiatan. Contoh, pensilnya hilang, kemudian penghapusnya hilang gitu ya. Kemudian apalagi yang hilang ya? Banyak gitu, benda-benda hal yang seharusnya pada anak reguler atau pada anak umumnya tidak hilang, buat dia tuh hilang gitu ya, gampang hilang gitu. Kemudian perhatian sering mudah dialihkan oleh rangsangan dari luar. Jadi ketika dia sedang mengerjakan tugas, kemudian dia sedang konsentrasi pada tugasnya, kemudian ada sesuatu yang mengalihkan dia terpecah begitu ya, gampang sekali terpecah, teralihkan. Kemudian selanjutnya adalah sering lupa dalam kegiatan sehari-hari gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 kriteria diagnosis untuk predominantly inattentive presentation-nya gitu ya. Jadi untuk menegakkan ini minimal ada 6 seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian kita mau lihat tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini berkaitan dengan predominantly hyperactivity impulsive presentation gitu ya. Jadi yang paling menonjol pada anak hiperaktif ini adalah pada predominantly hyperactive impulsive presentation ini adalah perilaku hiperaktif dan impulsif tadi. Contohnya ada 9 juga. Pertama, sering tangan dan kakinya itu tidak bisa diam atau tidak bisa duduk diam. Jadi dia tuh selalu bergerak gitu ya. Jadi kalau misalnya menemani papa mamanya gitu ya di bank atau di ATM gitu ya. Jadi tangannya tuh selalu bergerak gitu ya, bergerak bebas dan lain sebagainya, kaki bergerak, tidak bisa duduk diam. Jalan ke sana sesuatu yang menarik diambil dan pergi kemana-mana. Bahkan pada beberapa kasus sering untuk merusak benda orang lain gitu ya. Jadi misalnya mengantri di bank, mematahkan pulpen, mematahkan kartu ATM-nya orang lain yang sedang dipegang, merobek buku begitu ya. Nah, itu yang paling berbahaya. Bukan berbahaya dalam arti buat si anak, tetapi berbahaya di dalam hubungan emosional di sosial yang terjadi di tempat pada saat itu begitu ya. Karena riskan untuk terjadi konflik, orang tua berantem dengan tamu yang lain begitu ya. Nah, kalau di dalam kelas itu biasanya ditandai dengan sering meninggalkan tempat duduk di dalam kelas gitu ya. Kemudian sering berlari-lari, memanjat yang berlebihan, yang sebetulnya kondisinya itu tidak tepat untuk dilakukan. Misalnya ketika bertamu di tetangga begitu, kemudian dia manjat kursi, kemudian memanjat segalanya gitu. Kemudian sering mengalami kesulitan bermain gitu ya. Dia sangat kesulitan untuk berbaur dengan temannya, karena biasanya anak dengan ADHD ini itu ditolak dari lingkungan pertemanannya, karena mungkin beberapa temannya menganggap anak ini adalah anak yang spesial gitu ya, sehingga tidak mau untuk diajak berteman. Kemudian sering dalam keadaan siap bergerak, istilahnya siap untuk dia kabur gitu ya, kabur atau melakukan sesuatu itu ketika orang tua maupun guru dan orang pendamping lainnya itu lengah begitu. Nah, kemudian sering berbicara berlebihan. Sering kali juga ditemui bahwa anak dengan ADHD ini cara bicaranya berlebihan gitu ya. Kemudian sering melontarkan jawaban yang sebelum pertanyaan satu selesai dijawab, kemudian muncul lagi pertanyaan berikutnya begitu. Kemudian sulit untuk menunggu giliran, jadi dia sangat frustasi, sangat tidak sabar ketika menunggu giliran gitu. Kemudian sering menyela atau memaksakan diri terhadap orang lain, misalnya memotong pembicaraan atau mengganggu permainan orang lain. Jadi ketika ada temannya yang sedang bermain balok susun atau misalnya bermain remi, dia datang untuk mengacaukannya. Nah, 9 hal ini juga sebagai istilahnya ciri-ciri atau tanda-tanda yang dapat dipakai nantinya oleh psikolog. Apakah 6 atau lebih gejala dari predominantly hyperactivity impulsive presentation ini bisa ditegakkan pada anak tersebut. Dan kriteria yang terakhir adalah kriteria combined presentation. Sebenarnya kriteria combined presentation ini adalah gabungan di antara keduanya. Gabungan antara predominantly inattentive presentation dan predominantly hyperactivity impulsive presentation. Jadi gabungan antara keduanya inilah yang nantinya akan menjadi kriteria atau karakteristik combined presentation seperti itu ya. Nah, kriteria diagnosis tambahan, anak dengan ADHD atau anak dengan GPPH, gangguan pemusatan perhatian hiperaktivitas, disertai dengan hiperaktivitas,
Gejala tersebut seharusnya muncul ya dan bisa diketahui sebelum anak berusia 12 tahun, begitu ya. Jadi itu bisa didiagnosa sebelum anak usia 12 tahun, begitu. Lebih bagusnya kapan Pak? Misalnya ada yang bertanya, lebih bagusnya kapan Pak? Untuk anak ini bisa diketahui hambatannya. Alangkah lebih baik ketika semakin dini, usia 2-3 tahun gitu ya, atau 4 tahun, bisa diketahui sehingga penanganannya akan lebih baik dan lebih optimal, begitu ya. Nah, kedua, untuk menegakkan diagnosis ini juga setidaknya harus ada 2 tempat atau lebih dari lingkungan tempat anak ini tinggal gitu ya. Salah satunya adalah mungkin di rumah, kemudian di sekolah atau di tempat lingkungan bermainnya dia, begitu ya. Kemudian yang ketiga, terdapat mungkin permasalahan yang bermakna secara klinis. Maksudnya bermakna secara klinis di sini adalah kegagalan dalam melakukan fungsi sosial, salah satunya komunikasi dan etika dalam berteman atau bersosialisasi dengan orang dewasa dan dengan teman sebayanya dia, gitu ya. Kemudian dalam hal akademik dia juga mengalami permasalahan. Nah, meskipun di dalam predominantly hyperactive dan impulsif presentation tadi, salah satunya adalah cara anak bicara yang berlebihan. Pada kenyataannya, biasanya permasalahan itu justru menunjuk pada anak ini mengalami keterlambatan bicara karena ADHD. Ada yang seperti itu. Jadi tidak serta-merta fix gitu bahwa anak ADHD ini harus bisa bicara dulu. Oh tidak, banyak yang terjadi di rumah praktik ini adalah anak ini mengalami keterlambatan bicara atau mengalami gangguan bicara ya karena ADHD ini gitu. Jadi bisa saling mana dulu yang bermasalah, begitu ya. Kemudian ada juga yang menunjukkan permasalahan terkait dengan okupasional. Okupasional itu terkait dengan apa? Kemampuan dia dalam melakukan motorik halusnya dia, kemampuan dia dalam melakukan tindakan motorik kasarnya dia gitu ya. Kalau yang halus tadi terkait dengan menulis, kemudian menjemput gitu ya. Kemudian ketika dia tuh tidak bisa punya mainan yang umurnya itu panjang. Jadi selalu ketika dia belikan mainan, selalu mainan itu rusak gitu. Nah, jadi ini perlu diperhatikan. Mungkin banyak kejadian atau istilahnya keluhan-keluhan dari orang tua. Kenapa anak saya itu ketika dibelikan mainan gitu ya, belum umurnya 1 hari, bahkan dalam hitungan jam, mainannya itu langsung rusak gitu ya, langsung copot bannya, langsung copot bak truknya gitu ya, langsung copot bagian tangannya. Sama anak perempuan juga begitu. Kenapa baru dibelikan boneka Barbie gitu yang harganya mahal, lehernya udah lepas gitu ya, atau tangannya udah lepas. Nah, kalau masalah ini terjadi ya, mungkin Anda perlu untuk menyimak video ini baik-baik untuk kita belajar bersama. Jangan-jangan ada kaitannya dengan ADHD ini gitu ya. Kita lanjutin. Yang keempat, gejala tersebut tidak disebabkan oleh gangguan yang lain gitu ya. Perkembangan pervasif. Jadi ADHD ini tidak bisa digabungkan dengan kondisi autisme. Begitu ya. Tidak bisa digabungkan dengan gangguan misalnya skizofrenia. Skizofrenia itu ternyata bisa juga loh terjadi pada anak. Apa itu skizofrenia? Nanti saya akan jelaskan di video lain karena itu sebuah gangguan mental yang istilahnya panjang sendiri untuk dibuat sebagai materi gitu ya. Kemudian tidak bisa juga digabung atau misalnya tidak bisa disertai dengan gangguan psikotik lain, misalnya kecemasan atau gangguan kepribadian gitu ya. Seperti itu. Nah, ADHD ini sendiri itu memiliki tingkat keparahan. Tingkat keparahannya seperti apa? Tingkat keparahan untuk anak ADHD ini sendiri ada 3, yaitu mild, kemudian moderate, kemudian severe gitu ya. Mild itu bisalah kita sebut sebagai ringan gitu ya. Jadi 3 hal ini bisa kita sebut kategorikan ringan, sedang, dan berat begitu ya. Nah, kalau ringan itu dia memiliki ciri-ciri atau tandanya itu terlihat. Penegakan diagnosa itu memang tercukupi. Tetapi gangguan fungsi sosial dan okupasionalnya tidak terlalu parah. Dalam arti, anak ini masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan akademik dan okupasional tadi itu secara biasa, gitu ya. Tetapi secara perilaku itu tidak, maksudnya tetap terbawa dengan gejala-gejala ADHD tadi, gitu ya. Jadi tidak semua hal itu menjadi hambatan bagi dirinya, tapi secara akademik dan okupasional tadi bisa.
Tetapi biasanya yang terserang itu tadi konsentrasinya dia. Jadi dia sulit untuk mengingat pelajaran, kemudian sulit untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, begitu ya. Kemudian untuk tingkatan yang sedang, ciri atau tandanya itu menunjukkan adanya keparahan yang sudah mulai mengkhawatirkan, gitu ya. Kalau misalnya kita mau menegakkan suatu ADHD anak ADHD dengan tingkat keparahan yang berat, itu semua ciri-cirinya itu terpenuhi dan sangat membutuhkan bantuan dari profesional untuk melakukan tindakan terapi. Itu baru masuk ke kelompok yang berat, begitu ya. Nah, semoga ini menjadi inspirasi tambahan bagi Bapak Ibu, kemudian orang tua yang menemui beberapa kesulitan terkait dengan anak ADHD ini dan Anda ingin bertanya seputar kondisi ADHD ini, Anda bisa subscribe dan share channel ini supaya orang tua lain juga bisa belajar gitu ya. Dan jangan lupa kalau misalnya pengen bertanya tentang kondisi anak ADHD atau kondisi apapun, Anda bisa tinggalkan pesan di komentar sehingga kita bisa saling share dan diskusi satu sama lain. Begitu ya. Sekarang kita bahas tentang prevalensinya. Prevalensinya, sayangnya di Indonesia sendiri itu belum ada penelitian-penelitian khusus terkait dengan anak berkebutuhan khususnya ADHD. Tetapi di dalam DSM-5 itu sudah disediakan prevalensinya yang terjadi di Amerika. Survei di Amerika ini, anak ADHD ini dipercaya terjadi pada 5% anak di sana, begitu ya. Maksudnya untuk anak yang usia 12 tahun ke bawah, begitu. Ini untuk di Amerika, di Indonesia kita belum tahu. Artinya bahwa 5% itu jumlah yang banyak gitu ya. Dan ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam nantinya menyerap beberapa kemampuan-kemampuan belajar di depannya gitu ya. Kemudian dan juga terjadi 2,5% pada orang dewasa di sana. Jangan Anda anggap bahwa anak ADHD ini bisa hilang sendirinya ketika dia melewati usia anak-anak atau setelah usia 12 tahun. Penelitian di buku ini, di DSM-5 ini menunjukkan bahwa dewasa ada loh yang memiliki ADHD begitu. Dan dalam kehidupan saya pribadi, saya memiliki beberapa teman yang memang memiliki ciri-ciri bahwa dia itu anak dengan ADHD begitu ya. Nah, itu yang menarik gitu dia. Jadi kita mungkin perlu membahas gimana tuh dewasa yang ADHD, nanti kita akan bahas dengan video tersendiri gitu ya. Nah, kemudian perlu Anda ketahui bahwa anak ADHD ini biasanya berdasarkan penelitian, berdasarkan penelitian, anak laki-laki lebih banyak menderita ADHD dibandingkan anak perempuan. Kalau ketika anak perempuan yang memiliki hambatan ADHD ini, tapi itu lebih ke ADD-nya ya. Jadi lebih banyak terhambat di konsentrasinya. Sedangkan anak laki-laki lebih banyak di hiperaktif, impulsif, konsentrasi maupun kombinasinya itu, begitu ya. Nah, faktor pendukung lain yang mungkin tidak dibahas secara spesifik terhadap 9 ciri yang bisa ditegakkan sebagai apakah mereka memiliki ADHD atau tidak. Yang pertama, adanya terlambat bicara yang ringan yang sebelumnya saya sudah jelaskan tadi tentang klien saya yang memiliki gangguan bicara yang ringan gitu ya. Jadi sebenarnya dia bisa bicara tapi karena kondisi ADHD ini jadi dia terlambat untuk berbicara. Adanya hambatan di motorik, adanya hambatan di pengembangan keterampilan sosial, jadi dia cara untuk meminta maaf, meminta izin, kemudian dia meminta sesuatu dengan bahasa ekspresif, itu mengalami hambatan gitu ya. Nanti di video-video selanjutnya saya akan bahas nih, bahasa ekspresif itu apa sih? Bahasa reseptif itu apa sih gitu ya. Tapi itu nanti lebih ke hambatan atau gangguan bahasa gitu ya. Kemudian faktor pendukung diagnosis lainnya adalah mood yang tidak stabil gitu ya. Ada juga anak ADHD yang memang moodnya tidak stabil, gampang marah dan lain sebagainya, tidak bisa ditegur dan sebagainya gitu ya. Adanya permasalahan belajar khususnya bagian performance tadi atau penyelesaiannya. Kemudian sering bermasalah dengan bagian akademik gitu ya dan orang lain. Nah, uniknya adalah ketika seorang dewasa yang memiliki ADHD, mereka dapat meningkatkan isu tentang risiko bunuh diri, begitu ya. Karena ini nanti dewasa yang ADHD ini nanti berkaitan dengan mood, perasaan, kemudian gangguan yang erat kaitannya dengan kondisi
depresi, begitu ya. Itu yang perlu kita nanti bahas mungkin untuk video-video terkait dengan ADHD pada usia dewasa. Nah, kemudian kita berbicara tentang bagaimana kemudian penyembuhannya. Ada beberapa teknik penyembuhan atau metode terapi yang bisa dilakukan, begitu ya. Salah satunya adalah farmakologi. Farmakologi ini kita akan psikolog yang menangani anak ini akan mungkin sesuai dengan kebutuhan, kemudian persetujuan orang tua untuk mempertimbangkan kepada dokter anak dan psikiater apakah memang dibutuhkan obat-obatan tertentu untuk diberikan kepada anak ini dalam treatmentnya, gitu ya. Kemudian itu secara farmakologi. Ada juga pendekatan yang menggunakan gelombang elektroencephalograms, ya. Saya coba untuk eja lebih baik ya. Gelombang elektroencephalograms, nanti ada tulisannya, gitu ya. Ini saya pernah lihat beberapa anak itu ditempel di bagian kepalanya, kemudian diberikan gelombang elektromagnetik sendiri gitu. Kemudian itu salah satu alternatif untuk metode terapinya. Kemudian bagaimana dengan di rumah Borneo Psychology Consulting? Kami menggunakan terapi berupa terapi perilaku. Jadi kami menggunakan terapi perilaku, kemudian kami menggunakan juga diet makanan, gitu ya. Diet makanan ketat ini yang terkait dengan apa saja yang tidak boleh atau dibatasi dalam jumlah penggunaannya. Ini sangat penting karena meskipun sudah diberikan terapi perilaku, tetapi misalnya orang tua atau pendamping tidak membantu kami dalam istilahnya memberikan support agar mereka ketat untuk melakukan diet makanan, itu akan kesulitan buat kita. Sehingga ini juga perlu menjadi pertimbangan khusus. Kalau misalnya Anda ingin, orang tua gitu ya, ingin melakukan terapi kepada psikolog, ya Anda bisa mempertimbangkan seberapa yakin dan seberapa komitmennya Anda untuk menjaga makanan-makanan yang dimakan oleh anak Anda gitu. Kemudian ada lagi terapi-terapi tambahan seperti terapi okupasi ya. Terapi okupasi itu nanti kaitannya dengan kemampuan okupasional anaknya itu sendiri gitu ya. Kemudian SI nanti akan dicari juga, kemarin di video kemarin juga sudah dibahas sensori integrasi itu seperti apa. Nah, di terapi SI sendiri itu ya mendekati 7 dari indera itu ya. Jadi mulai dari visual, kemudian gustatorinya dia, vestibularnya dia, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya mungkin disertai dengan terapi bicara kalau misalnya ada hambatan terkait dengan bicara. Nah, ada pertanyaan yang kemudian muncul. Apa sih yang sebenarnya menyebabkan anak-anak ini bisa terkait dengan, bagaimana anak ini bisa menjadi ADHD? Belum diketahui secara pasti gitu ya. Belum diketahui secara pasti penyebab dari anak ADHD ini sendiri. Tetapi berdasarkan asumsi saya pribadi ya, ini asumsi saya pribadi, jadi jangan dipermasalahkan. Asumsi saya pribadi dan semua orang berhak berasumsi, berdasarkan praktik-praktik yang sudah saya lakukan selama beberapa tahun belakangan ini, saya membuat ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu terkait dengan genetik. Ini bukan asumsi saya pribadi, tetapi saya setelah membaca buku dan jurnal gitu ya. Jadi memang ada riwayat genetik dari beberapa orang tua ataupun saudara-saudara terdekat dari orang tua mereka. Misalnya paman, kemudian bibi mereka itu memiliki gangguan yang sama atau bahkan sepupu gitu ya. Kemudian saya juga pernah membaca bahwa ada gangguan sistem syaraf dan otak yang menyebabkan adanya gangguan ADHD ini gitu ya. Sedangkan faktor eksternalnya itu terkait dengan lingkungan, kemudian pola asuh dan kondisi keluarga. Sering kali ditemui kesalahan dalam pola asuh. Ingat, saya tidak berusaha menyalahkan tentang pola asuh. Tetapi biasanya kebutuhan, kesenjangan lah, saya gunakan kata kesenjangan atau gap antara yang dibutuhkan dengan anak dan diberikan orang tua ini ada terjadi miss atau hilang. Sehingga bentuk dari tuntutan anak ini adalah dengan perilaku hiperaktif dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian di dalam lingkungan juga seperti itu. Kondisi keluarga seperti itu. Ya, kondisi keluarga juga turut mempengaruhi gitu ya. Nah,
Itu ya. Jadi kalau misalnya masih penasaran dan ingin tanyakan lagi, tanyakan aja langsung gitu ya. Mumpung saya masih rajin nih untuk buat video gitu ya. Nanti saya akan coba jelasin di video-video berikutnya. Nah, kita bicara tentang berikutnya komorbiditas. Komorbiditas itu adalah gangguan penyerta. Biasanya gangguan penyertanya adalah gangguan kesulitan belajar atau yang biasa kita sebut dengan learning disabilities gitu ya. Gangguan kesulitan belajar ini sebenarnya dapat dijelaskan lebih lanjut lagi begitu ya. Jadi lebih banyak begitu. Nah, inilah yang selanjutnya bahwa perlu dipahami gangguan dalam kesulitan belajar ini atau kesulitan belajar ini itu bisa disebabkan oleh ADHD begitu ya. Nah, ada juga gangguan perilaku. Kalau gangguan perilaku ini nanti lebih lanjutnya bisa dijelaskan terkait dengan perilaku anak yang membangkang gitu ya. Biasanya kita sebut kalau misalnya anak sebelum usia 10 tahun, kita sebut dengan oppositional deviant disorder atau ODD gitu ya. Jadi perilaku membangkang pada anak. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ada anak yang kalau marah itu sampai merusak benda gitu ya, melawan orang tua, memukul orang yang lebih tua, kakaknya mungkin atau pamannya mungkin atau lain sebagainya yang sudah sulit untuk dikendalikan. Nah itu kita kenal dengan oppositional deviant disorder. Ada juga untuk yang lebih remaja lagi kita sebut dengan conduct disorder, seperti perilaku vandalisme gitu ya, perilaku misalnya perusakan yang lebih masif lagi gitu. Kemudian usil yang berlebihan gitu ya, tidak bisa diterima dengan nalar lah istilahnya gitu ya. Kemudian komorbiditas juga dengan gangguan kecemasan dan gangguan kepribadian lain. Nah, itulah yang menjadi pembahasan penting kita pada hari ini gitu ya. Betapa ADHD itu seringkali dianggap sepele untuk beberapa orang tua yang menganggap bahwa itu bisa sembuh. Padahal kalau seandainya itu bisa ditangani lebih dini, itu akan membantu mereka, akan membekali mereka, melatih mereka untuk menunda dorongan-dorongan yang ada di dalam diri mereka, gitu ya. Kalau Anda penasaran tentang video bagaimana sih cara penanganan anak dengan ADHD, ya, mungkin saya belum bisa untuk menaruh di YouTube ini, tapi nanti akan segera saya berikan. Anda bisa kunjungi IG saya, di sana ada IGTV. Silahkan follow dulu nih Instagram saya di @partikadimas. Nanti di sana ada IGTV, kemudian Anda tonton deh bagaimana perkembangan anak ADHD yang saya tangani di Borneo Psychology Consulting. Ingat bahwa semakin dini untuk ditangani itu akan semakin bagus gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah harus ke psikolog? Sebenarnya tidak. Kalau Anda memiliki waktu yang lebih banyak dengan anak Anda, kemudian Anda bisa konsultasi dengan psikolog, semuanya bisa dilakukan di rumah, begitu ya. Jadi tidak menjamin juga bahwa semua orang tua yang datang ke psikolog tetapi tidak melakukan perlakuan di rumah, itu anaknya akan semakin pulih, gitu ya. Jadi butuh kerjasama antara orang tua, kerjasama dengan guru, kerjasama dengan pendamping, kerjasama dengan psikolog, atau yang mungkin membutuhkan bantuan dokter tumbuh kembang anak gitu ya, dan psikiater, itu akan membantu untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengembangkan keterampilan sosial maupun keterampilan akademik mereka. Kurang lebih seperti itu terkait dengan ADHD. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya dibutuhkan atau masih menjadi misteri di dalam permasalahan Anda terkait dengan anak Anda boleh komentar. Nanti kita akan jawab satu persatu di sesi-sesi berikutnya, di sesi video selanjutnya. Mungkin itu dulu, kita bisa akhiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Sanggau, Kalimantan Barat. Terima kasih. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda cukup teredukasi dan menambah wawasan Anda terkait dengan tumbuh kembang anak dan psikologi anak? Silahkan like, share, dan subscribe channel ini, dan nantikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.